Halo grade 12 IPA Minat. Hari ini kita akan masuk di fungsi probabilitas kontinu. Ini adalah part 1 dari distribusi normal. Notes-nya adalah jangan lupa untuk di-subscribe and di-like karena itu sangat membantu video ini. Nah, kalau misalnya kita lihat saat ini, para kaula muda sering sekali menggunakan aplikasi yang sangat trending di dalam iOS, yaitu Clubhouse. Nah, ketika kita sedang melakukan, contohnya saat ini kita mau mengobservasi mereka, pengguna dari Clubhouse sendiri. Nah, ketika kita mengumpulkan data, kita akan mendapatkan 3 jenis data, yaitu low performer, average, dan high. Dari sini kita bisa menyadari bahwa nilai untuk setiap observasi, baik yang sangat tinggi dan sangat rendah, itu akan tergolong sedikit. Dan yang paling banyak itu pastinya akan mendekati nilai dan tidak jauh dari nilai rata-rata suatu hasil observasi. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa seluruh data itu pada akhirnya adalah akan mendekati suatu data rata-rata. Contoh lainnya nih, misalnya dalam kehidupan, kita mau menghitung tinggi badan dari kelas 12, ya. Kita mau lihat tinggi badannya dalam satuan inci. Ternyata dari data yang kita dapatkan, semua datanya akan menuju data 60 sampai 68 atau terdapat di interval tersebut. Nah, dari sini kamu diminta untuk membuka wawasanmu bahwa seluruh ciptaan bahkan keterikatannya dengan karakter dan juga fisik kita itu ada suatu kesimpulan yang terlepas dari bagaimana manusia telah merusak dosa ya. Tapi pada akhirnya kita melihat ada satu ciri khas yang menuju nilai rata-rata. Dari dasar itulah kita akan memulai hari ini. Let's begin now. Nah, variabel acak kontinu itu mengambil nilai sembarang nilai real. Kalau kita lihat sebelumnya, semua angkanya itu bisa digunakan. Nah, konsekuensinya sebuah fungsi harus digunakan. Seperti limit, kalau kita mau mencari nilai limit, karena nilai limit itu mendekati nilai, bukan sampai kepada nilainya, maka kita tidak bisa dong ya untuk menghitung semua nilai yang mau mendekati tersebut. Maka kita akan pakai yang namanya fungsi kerapatan probabilitas. Karena ini lagi, dalam fungsi probabilitas kontinu, kita tidak bisa menentukan nilainya, karena terlalu banyaknya interval yang kita pakai. Oke, sabar dulu. Nah, sekarang kita masuk nih di distribusi normal. Distribusi normal itu adalah salah satu distribusi peluang yang menggunakan kurva normal. Nah, di sini kita bisa lihat kurva normal itu seperti kurva yang makin lama makin mendekati nilai minus tahingga dan plus tahingga. Dan nol ini diibaratkan sebagai suatu nilai rata-ratanya. Nah, kenapa disebut sebagai kurva normal? Karena sebaran datanya merata atau hampir kepada nilai 0. Oke, lebih jelasnya kita akan lihat nih karakteristik dari distribusi normal terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke sana guys, Miss Uli mau ingatkan dalam nanti istilah yang kita pakai, kita akan menggunakan mu ya, yang bentuk simbolnya seperti ini. Itu diibaratkan adalah rata-rata, median itu adalah nilai tengah atau ME, MO itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau kita lihat di sini dalam bentuknya gitu ya, akan ada yang namanya kurva berbentuk di mana nilai 0 tadi yang di tengah ini, nilai yang tengah, nilai rata-rata dan modusnya itu hampir sama. Oke. Nah, dan ini pasti kurvanya menuju kurva yang simetris, atau dengan kata lain, sisi dari yang sebelah sini dan sisi yang dari sebelah kanan itu sama nilainya, ya. Dan kita tahu bahwa kurva normal itu berbentuk asimptosis, atau artinya adalah semakin lama semakin mendekati nilai dari X tersendiri. Dan kita tahu bahwa nilainya harus di atas X positif, ya, tidak terdapat pada nilai X negatif. Karena kita tahu probabilitas tidak ada negatif ya, nak ya. Nah, kurva mencapai titik puncak X sama dengan mu, berarti di sini itu adalah X-nya sama dengan mu. Dan luas daerahnya karena kita tahu ini adalah yang disebut sebagai probabilitas, maka hasilnya harus 1. Jadi dengan kata lain, karena ini simetris, di sini pasti luasnya setengah, dan kalau dijumlahkan dia harusnya adalah 1. Oke? Nah, fungsi kerapatan probabilitas kontinu nih, dia diartikan adalah suatu fungsi di mana fx
lebih besar sama dengan 0 dan terdapat di dalam interval AB. AB itu adalah di dalam integral, tapi kalau X itu sebenarnya sama dengan A ya, itu di dalam bentuk kurva dan Y itu adalah B. Oke, kalau secara step-step ya, dalam stepnya itu ada 4 step untuk menentukan suatu fungsi probabilitas. Nah, stepnya itu adalah yang pertama kamu tentukan modusnya. Modus itu dapat dicari dengan fx sama dengan 0. Ada mencari dengan median ya, dan ada mencari dengan mean ya, dan juga ada variansi. Untuk median, M yang di atas itu adalah mediannya. Jadi nanti kita mau mencari batas atasnya. Contoh soalnya untuk fungsi probabilitas kontinu itu diberikan fungsinya seperti ini nih. Jadi akan ada 2 jenis fungsi ya. Nah, kenapa ada 2 jenis? Fungsi yang terakhir itu menandakan atau seperti jenis fungsi yang tadi ya. Ketika dalam kurva normal, contohnya seperti ini ya, maka nilai yang di tengah itu dianggap sebagai 0 ya. Dengan kata lain, MD sama dengan MO atau sama juga dengan mu. Oke, nah yang mau ditanyakan dari soal ini adalah buktikan bahwa pernyataan ini itu adalah fungsi probabilitas kontinu dan tentukan mean, median, modus dari data tersebut. Kita langsung masuk aja yuk mengerjakan soalnya. Yang pertama sekali saya akan mengerjakan itu bagian part A, yaitu membuktikan bahwa karena dari sifatnya integral dari 02 ya, fx dx sama dengan dx itu sama dengan 1, maka kita akan langsung masukkan fungsinya. Apakah hasilnya benar 1 atau tidak gitu ya, dari fungsi yang sudah diberikan. Oke, berarti kita langsung saja kerjakan, masukkan fungsinya. Integral 02 fungsinya adalah 1 dikurangin setengah x dx, maka kita akan mengintegralkan hasilnya itu adalah x dikurangin 1/4 x, masukkan nilainya adalah 2 dan 0, maka hasil akhirnya itu adalah 2 dikurangin 1 dikurangin 0, karena semua bilangannya 0 di akhir ya, maka sama dengan jawabannya adalah 1. Terbukti nih ya, bahwa ini merupakan suatu fungsi yang memenuhi sifat pertama, terbukti. Oke, kita masuk yang di bagian part kedua. Ya, yang ditanyakan adalah min-nya. Oke, kita akan masuk ke bagian min. Min itu tadi rumusnya adalah mu ya sama dengan AB dari fx dikali x dx ya. Maka kita langsung masuk saja. A-nya itu adalah 0 dan 2 dari fungsi yang sudah ada di soal atas. X dikali setengah 1 dikurangin setengah x ya dalam dx. Maka kita akan integralkan, hasilnya itu adalah nanti langsung saja itu adalah setengah x kuadrat dikurangin 1/6 x pangkat 3. Tentunya kalian harus masukkan dulu perkaliannya ke dalam x-nya ya. X ini harus dimasukin ke dalam dari 2 dan 0. Maka nanti dapat jawabannya itu adalah 2 dikurangin 1/3 dikurangin 0 sama dengan 2/3. Maka minnya adalah 2/3. Oke, kita lanjut yang ke selanjutnya itu adalah permintaan soal dari modus ya. Modus atau dalam kurung kita biasa menyingkatnya dengan MO. Nah, tadi seperti yang sudah di sifat sebelumnya, modus itu adalah fungsi maksimum ketika X sama dengan 0 gitu ya. Maka kita akan cari nih dari fungsinya. Masukkan saja langsung fungsinya, itu adalah berarti fx sama dengan 1 dikurangin setengah x, maka akan maksimum ketika x-nya sama dengan 0. Masukkan nilai fungsinya, f0 sama dengan 1 dikurangin 0 atau sama dengan 1. Maka nilai ini merupakan nilai modus dari fungsi tersebut. Terakhir itu adalah median ya. Nah, median ini agak panjang ya. Saya akan ganti warna untuk mempermudah melihat gitu ya jawabannya. Nah, kalau untuk yang median ya, kita akan menggunakan integral 0m ya. M itu nanti akan saya jelaskan apa. Ketika di antara ya fungsinya fx dx sama dengan jawabannya itu harus setengah ya. Jadi M inilah yang akan kita cari atau median yang di atas ini ya. Nah, sekarang kita akan masukkan saja seperti biasa. Median 0, fx-nya itu adalah 1 dikurangi setengah x ya. Terus habis itu sama dengan setengah. Oke.
maka jawabannya adalah X dikurangi seperempat X kuadrat sama dengan M, 0 sama dengan setengah. Oke, saya akan lanjutkan ke sebelah sini. Maka jawaban akhirnya adalah nanti M 0-nya dimasukin, tersisa nanti adalah M dikurangin seperempat M kuadrat sama dengan setengah. Oke? Nah, setelah sudah kita masukkan, maka kita mau kalikan ini 4 semuanya. Kita kalikan 4, maka jawaban akhirnya itu adalah M pangkat 2 dikurangin 4M ditambah 2 sama dengan 0. Gunakan yang namanya adalah rumus ABC, maka didapatkan nanti M-nya itu adalah 2 plus minus akar 2. Nah, dari sini nih kita udah bisa membuktikan yang pertama, dia adalah benar bahwa itu fungsi probabilitas kontinu. Yang kedua, kita sudah bisa menentukan mean, median, modus dari fungsi probabilitas kontinu. Oke, kita sudah selesai. Sekarang waktunya untuk kalian mengerjakan soal. Silakan untuk membuka kembali tim sekalian dan kita akan memulai untuk mengerjakan soal. Thank you sudah mendengarkan. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan dengan video ini, silakan tuliskan di kolom komen. Tuhan memberkati.